sekalipun dia bersyariat, kalau ciri-ciri ini ada, ini bisa dipastikan bahwa seseorang ini sudah dikuasai jin korin. Janji kuele ketika siapapun yang mencari ilmu kemudian hanya meyakini yang ia baca dan yang ia dengar tanpa menggunakan logikanya untuk menemukan maknanya, maka bisa saja orang tersebut tersesat. Kemudian ketika tidak tahu, tidak mempelajari, menganggap itu salah. Padahal ilmu ini sangat luas dan tak terbatas. Dan ilmu memiliki jenjang, baik ilmu agama maupun ilmu apapun. Ketika kita bersekolah, kita juga punya jenjang pendidikan. Ketika kita beragama, itu pun memiliki jenjang. Tidak hanya jalan di tempat. Sehingga ketika orang hanya sampai kepada ilmu tertentu, maka ketika ada ilmu yang di atasnya, ia akan mengatakan itu salah. Nah ini, kembali saya tegaskan bahwa ajaran Jawa adalah ajaran makrifat tingkat tinggi. Maka ketika didengar oleh orang-orang yang masih memiliki ilmu di bawahnya, maka ia akan mengatakan itu sesat. Padahal ketika kita mau mencari tahu, mana mungkin kesesatan tersebut bisa terjadi kepada orang-orang yang memiliki kesabaran, keikhlasan, kejujuran, dan selalu senang berbagi dengan orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak mencelakakan orang lain, atau bahkan tidak pernah menjelek-jelekan orang lain. Yang seperti ini dianggap sesat. Apakah yang tidak sesat itu adalah mereka-mereka yang selalu mengatasnamakan beragama, tidak jujur, tidak ikhlas, dan malas berbagi. Bahkan mereka mencelakakan orang, merugikan orang, dan gampang sekali menyakiti hati orang. Nah, ini yang perlu dipahami agar kita tidak menjadi makhluk yang egois, agar kita bisa mengkaji diri, agar kita bisa menemukan kekurangan, kekeliruan, kesalahan pada diri kita. Tidak hanya kekurangan dan kesalahan orang lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang 7 ciri-ciri orang yang dikuasai oleh jin korin. Tanda yang pertama, seseorang yang dikuasai oleh jin korin, dalam keseharian dia selalu uring-uringan, marah-marah, tidak jelas. Ini adalah salah satu tanda bahwa seseorang ini sudah dikuasai oleh jin korin. Banyak sekali yang mengalami ini namun tidak menyadari bahwa jin korin sudah menguasai dirinya. Lalu kemudian seseorang yang dikuasai oleh jin korin, ia akan selalu merasakan lapar dan lapar. Sekalipun dia sudah makan, ia akan selalu merasa lapar. Lapar yang berlebihan. Jadi ketika pada diri kita atau kita melihat ciri-ciri ini, maka sudah dipastikan orang ini sudah dikuasai oleh jin korin. Sekalipun dia beribadah, sekalipun dia bersyariat, kalau ciri-ciri ini ada, ini bisa dipastikan bahwa seseorang ini sudah dikuasai jin korin. Nah ini. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah dikuasai jin korin, dia memiliki kebiasaan sulit untuk bangun tengah malam. Inilah kenapa di dalam ajaran agama juga disarankan untuk kita bangun di tengah malam, khususnya
di 3/4 malam. Begitu juga dengan ajaran Jawa yang menyarankan agar kita mau mengurangi tidur kita. Tidur tidak boleh berlebihan, disarankan untuk tidur tengah malam setelah melewati 3/4 malam. Nah ini, lalu kemudian ciri-ciri yang keempat, orang yang dikuasai oleh jin korin, dia akan mengalami kesulitan dalam tidur. Ini juga adalah ciri-cirinya. Kesulitan tidur, dia gelisah, resah, merasakan cemas dan was-was. Sehingga karena ini seseorang tidak bisa tidur. Kemudian ciri-ciri yang kelima, orang yang dikuasai jin korin selalu merasakan rasa ngantuk. Sekalipun dia sudah cukup tidur pada malam hari, di keesokan harinya ia akan merasakan ngantuk, lesu dan sebagainya dalam aktivitas apa saja, termasuk ketika menjalankan aktivitas keagamaan. Misalnya dalam acara keagamaan, acara baru dimulai, dia sudah mengantuk. Ini pun adalah salah satu ciri-ciri seseorang sudah dikuasai jin korin. Lalu kemudian ciri-ciri yang keenam, seseorang yang dikuasai jin korin, ia akan merasakan aura di dalam dirinya tidak nyaman. Karena jin korin ini tidak hanya mengganggu manusia secara fisik, namun juga membisikkan rasa was-was dan cemas terhadap diri seseorang maupun dengan orang yang berada dekat dengannya, sehingga akan timbul rasa tidak nyaman. Lalu kemudian ciri-ciri yang ketujuh, orang yang dikuasai jin korin, ia akan sangat sering menguap dalam aktivitas apapun, termasuk dalam aktivitas keagamaan. Jadi ketika dia sedang mengaji, sedang melakukan ibadah, sedang berkumpul dengan banyak orang, dia akan menguap dan terus menguap. Ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa seseorang sudah dikuasai jin korin. Terkadang yang sering kita dapati tidak peduli dengan tanda-tanda ini karena merasa sudah cukup dengan apa yang mereka lakukan. Nun sewunya, ketika mereka sudah bersyariat, maka mereka akan merasa sudah menjadi orang baik, sudah terbebas dari gangguan-gangguan jin korin. Inilah yang kemudian menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan di dalam diri kita. Merasa sudah baik, merasa sudah dekat dengan Gusti Allah, namun perjalanan hidupnya hanya ingin mendapatkan pemberian dari orang lain, tidak mau berbagi, tidak sabar, tidak ikhlas, bahkan mereka tidak memiliki kejujuran, korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Nah, ini fakta yang sama-sama kita ketahui. Ini adalah bagian dari orang-orang yang memang dikuasai oleh jin korin. Karena jin korin ini akan binasa ketika kiamat tiba. Jadi percuma ketika kita melakukan hal-hal untuk mengusir atau membunuh korin. Itu nggak mungkin. Karena yang bisa kita lakukan hanya melawan mereka, bagaimana bisikan mereka tidak membuat kita terbedaya atau tersesat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. Nganteni padang